Halo, apa kabar? Dalam vlog ini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dan positif dari pandemi COVID-19 dan peran saya sebagai wakil ketua di komunitas COVID-19 ini. Saksikan setelah bumper berikut ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan dampak negatif dari pandemi ini. Yang pertama adalah kepanikan belanja dan kelangkaan barang. Korban virus corona dari hari ke hari semakin meningkat. Informasi mengenai keganasan virus ini pun simpang siur, sehingga masyarakat kurang teredukasi dengan baik. Alhasil timbullah kepanikan yang luar biasa di kalangan masyarakat. Apalagi pemerintah mengimbau untuk tetap berada di rumah, termasuk bagi mereka yang bekerja pun harus dirumahkan, dalam arti bekerja dari rumah atau dalam bahasa Inggrisnya work from home, untuk memutus rantai penyebaran virus. Kebanyakan masyarakat yang ingin selamat dari pandemi corona ini ditambah anjuran tetap di rumah yang mengakibatkan terjadinya panik buying. Akibatnya terjadinya kelangkaan beberapa barang sebagai alat pelindung dari virus seperti masker, hand sanitizer, alkohol, dan lainnya. Ini menyebabkan harga barang-barang tersebut melonjak di pasaran. Tak hanya barang-barang pelindung diri dari virus, bahkan vitamin yang menunjang daya tahan tubuh pun ludes dari rak-rak toko dan apotek. Bahkan di Indonesia sendiri ini rempah-rempah untuk meningkatkan sementara seperti jahe, temulawak, dan lainnya juga mengalami lonjakan harga akibat banyaknya permintaan. Terjadinya kelangkaan berbagai barang, bahkan untuk kebutuhan medis sekalipun seperti masker dan APBD. Untuk kepanjangannya, alat pelindungan diri menunjukkan bahwa pemerintah tidak siap menghadapi pandemi virus corona ini. Para tenaga medis pun sebagai garda terdepan dalam peperangan melawan virus corona ini tidak dilengkapi dengan senjata yang memadai. Akibatnya tak sedikit tenaga medis baik dokter maupun perawat yang turut menjadi korban keganasan virus corona. Yang kedua adalah perubahan dalam berinteraksi dan bersosialisasi. Penurusan virus corona droplet atau cairan yang keluar saat bersin atau batuk. Ketika virus dalam droplet ini tersebut menempel pada media seperti meja, baju, kertas, dan lainnya, mereka mampu bertahan dalam hitungan jam, bahkan hari. Oleh sebab itu, sejak merebaknya virus corona ini terjadi perubahan sosial dalam masyarakat berkenaan dengan cara berinteraksi. Masyarakat kini menghindari jabat tangan atau mencium. Masyarakat kini menghindari jabat tangan Masyarakat kini mengenai jabat tangan, mencium pipi kanan atau kiri, berpelukan. Bahkan untuk berbicara pun mereka menjaga jarak minimal 1 meter. Hal ini jelas di luar kebiasaan masyarakat dalam bersosialisasi dan menjalin keakraban. Jika sebelum adanya virus corona, masyarakat sebegitu mudahnya saling, tetapi di balik musibah itu tentulah adalah hikmah yang bisa diberikan pula dengan pandemi virus corona ini. Tak semuanya menimbulkan dampak negatif, tetapi pula ada dampak positifnya. Yang pertama itu adalah kesadaran masyarakat pun akan pola hidup bersih dan sehat pun ikut meningkat. Salah satu cara yang sangat dianjurkan untuk mencegah penularan virus corona adalah sering-sering mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir. Sebelumnya banyak dari masyarakat yang abal-abal terhadap kebersihan tangan, bahkan ketika hendak makan. Kini mereka benar-benar menjaga kebersihan diri, termasuk tangannya, untuk mencegah penularan virus corona dan menjaga agar diri tetap sehat. Tak hanya sekedar cuci tangan, masyarakat pun mulai menerapkan pola hidup sehat dengan menjaga asupan gizi sehari-hari. Mereka mengonsumsi sayur dan buah untuk meningkatkan daya tahan tubuh mereka. Yang kedua, polusi di sekitaran bumi pun mulai berkurang. Mobilitas masyarakat yang tinggi, terutama di kota-kota besar, menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi timbulnya polusi dari asap kendaraan dan juga pabrik. Munculnya virus corona ini, jenis COVID-19 ini, masanya ditekan aktivitas ekonomis yang dimana pekerja bekerja dari rumah dan pabrik-pabrik mengurangi atau bahkan menghentikan operasionalnya. Dampaknya udara bisa menjadi bersih dan sehat untuk dihirup. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan tentang dampak negatif dan positif ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran saya di komunitas COVID-19 ini. Posisi saya sebagai wakil ketua. Yang pertama itu, saya dengan ketua ini sudah berunding-unding dan berbrainstorming untuk membuat
cie-cie dan memilih anggota yang tepat. Tapi proses yang paling meribetkan ya proses yang paling meribetkan inilah yang menentukan cie-cie ini, karena sulit sekali membuat suatu komunitas online daripada membuat suatu komunitas offline. Yang antara lain ya cie-cie yang kami rencana buat tuh yang antara lain, yang pertama untuk media sosial, untuk Bizdesk atau visual design untuk mau rancang desain di media sosial. Yang ketiga ada tim kreatif yang untuk mengelola caption dan ide-ide kreatif lainnya. Yang keempat ada humas untuk mempromosikan media sosial kami. Ya, empat ini saya dan ketua dan wakil ketua sudah rencanakan sejak awal sih. Lalu setelah dibuatnya struktur itu, ya tugas wakil ketua yaitu saya sendiri selanjutnya adalah berdiskusi dengan seluruh CA yang bersangkutan tentang komunitas ini. Ya, progresnya sudah berjalan lancar, tidak ada hambatan. Ya, mungkin segitu saja yang dapat saya bahas. Jika Anda suka video ini, mohon diklik like dan komen, dan pastikan subscribe channel ini dan follow IG kami di deskripsi di bawah. Bye.